Nah, untuk receive latihan receive yang pertama bisa dilatihkan dari posisi 1, normal dari 1. Nah, drill dari pelatih bisa dari sini. Ya, kemudian diarahkan ya. Misalkan di sini ya seperti ini. Ya, lurus saja dulu belajar ya. Dari posisi 1 jatuh ke posisi 5. Ini untuk dasar basic. Jadi dikenalkan si pemain si atlet receive dari posisi 5 seperti apa. Kemudian arah bolanya diupayakan ke daerah yang tadi untuk in system di arah tosser biar bola bisa dimainkan kemana saja. Kemudian bola harusnya melambung ya daerah sini. Kemudian dia bisa bergeser ke belakang, bergantian terus menerus sambil memberikan evaluasi kepada atletnya apa kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Biasanya kesalahan yang sering terjadi adalah saat melakukan receive kurang menghadap dari posisi orang yang melakukan servis atau pelatihnya di sini. Seharusnya adalah menghadap, kemudian berikutnya adalah mengarahkan bola ke arah posisi setter. Nah, ini yang kurang. Biasanya mereka asal naik. Tetapi kalau bola dari drill ini kan bolanya enak sehingga diarahkan sebaiknya ke arah setter untuk pemula seperti itu. Jadi berikan seperti ini dulu. Nah, untuk pelatih sebaiknya bola yang diberikan pada saat drill bervariasi, jangan monoton. Tetapi tetap prinsip latihan dari yang mudah ke yang sulit. Berikan yang mudah dulu servisnya, kemudian berikutnya setelah berapa kali putaran kasih yang berat. Kasih berat, kasih berat, kasih berat, kasih berat. Itu. Kemudian apabila atlet ada yang melakukan kesalahan, segera dibenahi, kemudian suruh mengulang lagi sampai dia menemukan feeling touch yang benar, sampai bisa melakukan receive yang benar. Nah, itu. Jadi itu untuk dari posisi 5. Berikutnya selain dari posisi 5, atlet juga dikenalkan bagaimana dia di posisi 6. Bagaimana saat dia receive di posisi 6, sama arah bolanya harus diarahkan ke setter, servisnya dari pelatih ke arah posisi 6. Demikian juga ke posisi 1. Ya. Sama. Perbedaannya adalah dari posisi 5 dan juga posisi 1 ini yang lebih dominan kakinya. Ya, posisi kaki saat melakukan receive sebisa mungkin yang di sini kiri di depan. Karena apa? Biar tidak terjadi blocking pada saat tubuh melakukan anatomi tubuh saat melakukan passing, sehingga dominan kiri di depan untuk posisi dia di samping lapangan kiri. Kemudian kalau yang di sebelah posisi 1 itu kanan yang di depan. Nah, ini yang membedakan bagaimana receive di posisi 5 dan receive di posisi 1. Ini harus dijelaskan kepada anak kenapa kok kiri di depan lebih dominan di posisi yang posisi 5, kemudian kanan di depan, agar tidak terjadi blocking anatomi tubuh. Kalau di posisi 6 gimana? Boleh kanan atau kiri, terserah. Yang penting dia harus menghadapi bola di depan badan dia untuk diarahkan ke arah setter. Semua posisi diarahkan ke setter atau posisi in system di sini. Kecuali bola sulit, seperti tadi saya bilang, out system, asal lambung aja di daerah tengah sini. Ini untuk soft receive, bagaimana seorang pelatih memberikan drill kepada atlet, ya, baik dari posisi 5, posisi 6 maupun posisi 1. Pelatih juga bisa menggunakan atletnya untuk memberikan drill. Dipilih atlet yang memiliki kemampuan servis yang bervariasi, baik yang mudah atau yang sulit. Kemudian bisa juga sambil berlatih servis di situ. Kemudian selain dari posisi 1, atlet juga dikenalkan servis lawan yang dari posisi 6.
Jadi pelatih atau atlet yang ditunjuk dia melakukan servis dari posisi 6 juga. Sehingga atlet terbiasa menerima servis lawan yang startnya dari posisi 6. Ya, seperti ini. Hal yang sama juga diberikan nanti setelah itu diberikan dari posisi 5. Kita tahu bahwa biasanya quicker atau middle blocker itu biasanya dia sering melakukan servis di posisi 5. Nah, seperti ini. Nah, ini atlet juga kalau dia tidak terbiasa menerima servis dari posisi 5 lawan, kecenderungan dia akan mengalami suatu kendala. Hal yang paling penting adalah tetap menghadap arah dari orang yang melakukan servis. Misalkan dari posisi 5, otomatis posisi 5, 6, dan 1 yang melakukan receive itu menghadapi benar-benar menghadapi posisi servis dari lawan atau dari pelatih yang melakukan servis. Nah, ini servis. Kemudian tadi saya bilang kalau tidak hanya float aja, ini kalau dari posisi, tapi juga bisa dilakukan dengan jenis servisnya. Jenis servisnya bisa menggunakan jam, bisa kalau pelatihnya nggak bisa pakai atletnya yang pakai jam, sama baik dari posisi 1, 6, 5 dibiasakan dengan banyak variasi servis pada latihan. Nah, agar lebih bagus lagi dalam latihan subversive ini adalah dikasih target point. Jadi misalkan karena receive yang bagus dalam satu pertandingan itu paling tidak persentasenya ada di atas 80% keberhasilan dari subversive. Baru tim itu akan berhasil dalam pertandingan. Tapi kalau dia persentase dari passingnya atau subversive-nya dari receive itu masih 50%, maka dia akan sulit. Nah, bisa di statistik seperti itu, mungkin nanti di pembahasan berikutnya terkait statistik. Subversive tim yang bagus itu mesti di atas 80%. Sehingga katakanlah kalau 8 atau 10 kali dia melakukan subversive, paling tidak 8 kali dia bagus. Kalau masih 50 dari 10 kali baru 5 kali passingnya bagus, maka kita akan kesulitan untuk melakukan suatu serangan dalam permainan bola voli. Sehingga latihan subversive ini sangat penting, sangat cocok ini untuk dilatihkan pada pagi hari bagi para pelatih. Kondisi tubuh anak juga masih adaptasi, maka di saat itulah sangat bagus. Kondisinya juga masih fit. Tetapi kalau sudah sore hari atau malam melakukan subversive itu kendalanya banyak, sudah lelah, capek, konsentrasi menurun. Sehingga subversive ini sangat dianjurkan dilakukan pada pagi hari. Nah, sehingga persentase di sini diharapkan selalu meningkat. Sehingga target katakanlah misalkan kemarin subversive-nya baru 50%, diupayakan meningkat terus karena prinsip latihan yang overload atau meningkat. Jadi kemampuan anak harus ditingkatkan terus menerus, sehingga pada saat subversive selalu dipantau dengan form statistik bagaimana kemampuan dia harus ditingkatkan terus menerus dari misalkan kemarin kemampuannya 50%, sekarang menjadi 80%. Nah, ini sudah bagus untuk suatu pertandingan apabila kemampuan subversive-nya sudah 80%. Saya kira itu untuk subversive. Kita menganjak ke berikutnya yaitu blok. Jadi kemampuan drill efektif untuk blok. Kemampuan blok. Nah, dalam blok sendiri ada tiga jenis blok, yaitu blok individu, kemudian blok berkawan, kemudian tim blok. Nah, dari tiga teknik blok ini tiga-tiganya ini dimulai dari yang awal dulu, yaitu bagaimana mengajarkan blok individu. Blok berkawan ini antara 2 orang, kemudian tim blok ini bagaimana 3 orang melakukan blok.
Nah, kemudian bagaimana blok individu? Kunci untuk melakukan blok itu adalah yang pertama, seorang blocker atau biasanya ini adalah middle block yang paling kuat atau all round, itu yang bloknya harus kuat. Pemain dengan middle block atau quicker atau all round, itu yang terpenting adalah dia mampu membaca karakteristik smash lawan. Jadi saat kita melihat lawan, kita tahu oh karakteristik smash lawan itu adalah dia smashannya cross tajam, dia tidak bisa membalik bola, mengerubah arah bola, maka dia harus menutup sudut spike crossnya lawan. Jadi katakanlah dia arah spike-nya di sini, maka dia harus melakukan bloknya di sini, menutup blok lawan, menutup sudut blok lawan. Nah, bagaimana menutup sudut blok lawan adalah kalau dia smash cross, maka dia harus berada posisi tubuhnya di agak sebelah kanan dari smash lawan itu, maka dia menutup garis cross tajamnya. Kemudian bagaimana kalau si pemain lawan itu dia bisa smashnya bolak-balik katakanlah, maka blok itu harus mampu ini seperti ini, dua. Jadi kanan kirinya dia aktif. Sehingga kalau misalkan bola arah ke sini, ini arah ke sini. Nah, ini dia terbiasa menutup kanan dan kiri bloknya. Oke, saat 1 lawan 1, istilahnya blok individu tadi 1 lawan 1, maka biasanya seorang smash itu akan berusaha menancapkan bola itu. Maka itu sebenarnya sangat mudah bagaimana segera si blocker itu mengambil cross tajamnya saja, karena kebiasaannya adalah kalau 1 lawan 1 dia biasanya menutup arah cross, pengen tajam. Kemudian bagaimana kalau blok berdua? Blok berdua dilakukan, yang satu adalah menutup smash lurus, kemudian yang pemain kedua menutup smash crossnya. Jadi di sini harus ada komunikasi atau koordinasi antara pemain sayap dan juga middle block. Nah, koordinasi antara berdua ini, misalkan kamu menutup lurusnya, saya menutup cross tajamnya, dikoordinir oleh middle block atau center block, maka si center block ini berkomunikasi sama blok yang samping. Nah, untuk drillnya, ya untuk awal drill untuk blok ya tidak perlu menggunakan bola. Jadi kita ajarkan atau kita latihkan kepada atlet kita untuk blok itu dari posisi samping lapangan sini, ya dia bergeser sampai ke sana. Nah, stepnya adalah dalam blok ada single step atau side step. Jadi satu step ke samping, kemudian cross step, menyilang, kemudian running step atau step berlari. Nah, kapan menggunakan side step? Side step digunakan manakala jarak antara blocker dengan spiker lawan itu dekat, maka dia hanya bergeser satu step aja, side ke samping saja satu. Kapan menggunakan cross step? Manakala ini biasanya middle block, dia ngeblok, melakukan blok ke kanan dan ke kiri, maka dia melakukan cross step, kakinya menyilang untuk lebih mempercepat. Bagaimana melakukan running step? Misalkan dia sudah terlambat agak jauh jaraknya, mungkin 2 atau 3 langkah, 4 langkah, ya dia melakukan running atau berlari untuk mengejar keterlambatan dia dalam melakukan blok. Nah, masing-masing step ini diajarkan kepada atlet ya agar dia bisa melakukan blok dengan efektif. Kemudian ada istilah lagi satu, yaitu monster block. Apa itu monster block? Ya, manakala blok itu dilakukan sungguh-sungguh, dia tangannya bisa masuk seperti monster, ya seperti menutup spike lawan. Nah,
itu dilakukan hanya beberapa pemain yang memiliki vertical jump tinggi dan juga dia memiliki timing block yang bagus sehingga dia bisa melakukan block sampai memasukkan kedua tangannya sampai ke daerah lawan. Nah, monster block ini juga biasanya dilakukan secara individu, misalkan 1 lawan 1 dia melakukan secara optimal bagaimana melakukan block menutup lawan. Tapi ini hanya istilah saja monster block, tetapi yang untuk step block hanya side step, cross step, running step block. Nah, ini untuk melatihkannya bisa dari yang paling mudah yaitu side step, kemudian cross step, dan juga running step. Nah, untuk blok ini sendiri tadi saya bilang bahwa yang pertama adalah harus memahami karakteristik smash lawan. Misalkan smash lawan itu dia hanya cross, ya udah tutup cross tajamnya. Kalau dia bisa bolak-balik, maka dia harus mengantisipasi cross dan juga baliknya. Kemudian dia bisa melakukan placing atau tipuan atau touch ball, nah itu juga harus hati-hati. Pada prinsipnya itu memahami karakteristik smash. Berikutnya adalah timing. Timing block antara bola open, bola semi, bola quick, bola 3 meter, smashan lawan itu berbeda-beda. Nah, timing block untuk bola open ya atau bola tinggi ya, kapan si blocker ini melakukan lompatan ya, dia melakukan pada saat pemain open spike itu melakukan lompatan. Nah, di situ blok sambil menunggu, kemudian pada saat impact di atas memukul lawan, kita pas juga di atas pada saat melakukan blok. Ya. Kemudian timing block pada saat bola semi, lawan melakukan smash bola semi kapan? Yaitu pada saat si pemain smash itu melakukan awalan smash, maka kita sudah memiliki prediksi atau ancang-ancang untuk melakukan blok untuk melihat sudut pukul yang akan dilakukan dia. Jadi hampir bersamaan timing antara smash dan juga blok untuk bola semi. Kemudian untuk bola quick, nah ini yang juga sering salah. Untuk bola quick ini saat melakukan blok bola quick lawan sebisa mungkin lebih dulu melakukan blok, lompatan blok dibandingkan quicknya, maka saat ini cepat sekali. Quicknya sudah cepat, bloknya harus lebih cepat dari quick. Nah, ini makanya cepat sekali. Maka sebisa mungkin blok ini dilatihkan untuk melakukan blok melompat lebih dulu dibandingkan quicknya, quick lawan. Kemudian quick blok bola quick itu dia harus bisa double pump block atau dia bisa melompat 2 kali, ngeblok 2 kali. Karena apa? Resikonya apabila nanti bola keduanya dikasihkan bola tumpuknya atau bola yang mengikuti bola keduanya atau second ball-nya itu blok bisa naik lagi untuk melakukan blok berikutnya meskipun tidak seoptimal yang blok pertama. Kemudian apabila lawan punya spike yang dengan tipe dia bisa melakukan double step quicknya, maka si blok itu bisa melakukan double pump ya, double block. Kemudian untuk blok 3 meter yang disarankan adalah dilatihkan timing bloknya menunggu pada saat lawan melakukan lompatan. Kemudian blok 3 meter ini sebisa mungkin minimal 2 blok atau 3 blok. Karena sangat sulit, karena dia jauh dari net, maka untuk blok smash 3 meter sebisa mungkin minimal 2 blok atau 3 blok. Nah, ini yang kaitannya blok yang paling penting yaitu tipe blok bola open, bola semi, kemudian bola quick dan juga bola 3 meter. Nah, itu timing blok yang paling penting selain karakteristik smash lawan. Jadi harus dipelajari benar, harus ditekankan pada atlet 2 hal yaitu karakter smash lawan dan juga timing block untuk melakukan blok dengan jenis-jenis smash lawan tersebut. Saya kira itu untuk drill block. Kemudian yang terakhir adalah drill service. Ya, drill service ini ada berbagai macam terkait dengan
tadi saya bilang posisi. Yang pertama adalah posisi servis. Kemudian yang kedua adalah jenis servis. Ya. Dari posisi servis sendiri itu ada 3, yaitu dari posisi 1, ada dari posisi di belakang posisi 6, dan juga posisi 5. Tergantung kebiasaan atau yang sering dilatihkan kepada atlet, atau atlet sangat menyukai dari posisi tersebut, sangat efektif menyukai posisi tersebut. Contoh misalkan middle block biasanya dari posisi 5, kemudian tosser biasanya dari 1 karena dia mendekat ke arah dia nanti bertahan di belakang. Posisi 6 juga biasanya dia dari posisi 6. Kemudian yang kedua adalah jenis servis. Jenis servis ada beberapa macam. Yang pertama adalah dari hasil pukulannya ada servis float, kemudian ada servis spin, ada jump float, ada jump spin. Nah, ini jenis servis dari bolanya. Ya, dari hasil pukulan bolanya. Ada float, ada spin, ada jump float, ada jump spin. Nah, jadi dari dua hal ini semua dikenalkan atlet dari posisi servis dari posisi 1, kemudian atlet servis dari posisi 6, kemudian atlet dari posisi 5. Kemudian dari jenis servisnya atlet dijelaskan dengan servis float, kemudian servis spin, kemudian jump float, kemudian jump spin. Nah, untuk servis sendiri, hal yang terpenting adalah kunci dari orang servis itu adalah yang pertama, bagaimana servis itu bisa ace atau langsung dapat poin. Langsung dapat poin. Itu apakah dari kecepatan pukulannya, apakah dari spinnya, apakah dari arahnya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, servis itu sebaiknya menyulitkan lawan. Menyulitkan lawan. Ya, menyulitkan lawan dalam artian servis itu mungkin diarahkan ke posisi dada lawan. Posisi pas di arah dada lawan. Itu dia akan mengalami kesulitan apakah mau di passing bawah atau di passing atas. Nah, ini jenis servis yang menyulitkan lawan. Kemudian yang kedua, jauhkan dari posisi lawan. Misalkan dijauhkan dari jangkauan dia, ya, atau dijauhkan dari posisi dia berada. Kemudian berikutnya adalah servis ini diupayakan dilakukan dengan konsentrasi yang tingkat tinggi. Kemudian servis ini ada kategori atau tingkatan, yaitu asal masuk. Ya, namun ini nilai yang paling rendah servis asal masuk ini. Jadi servis terserah asal masuk aja, yang penting jangan mati sendiri. Karena pada saat level-level pertandingan yang nilai ketat, nilai kritis, biasanya pemain ada yang tidak berani mengambil risiko untuk berani serve. Karena dengan sistem rally point ini, serve itu misalkan kita mengalami suatu kegagalan akan mendapatkan poin untuk lawan. Makanya servis ini juga sangat penting, karena servis juga serangan pertama dari kita. Maka kita harus melihat pada poin kritis atau pada poin yang tidak kritis kita melakukan servis. Maka tujuan kita apa? Yang pertama, misalkan kita punya servis yang bagus, maka servis harus ace atau membuat poin langsung. Tapi kalau tidak, servis itu menyulitkan lawan, diarahkan yang jauh, kemudian diarahkan ke dadanya, kemudian dijauhkan dari posisi dia berada. Kemudian servis juga misalkan asal masuk, misalkan kita tidak memiliki kemampuan servis yang bagus pada nilai kritis, katakanlah 23, 24 atau berapa, ya servis kita asal masuk dulu. Jangan sampai kita mati sendiri dari servis. Kemudian arah dari servis, ya, atau kita tempatkan servis itu ke arah posisi 6 lawan. Itu posisi yang paling aman untuk servis. Ya, misalkan kemampuan servis kita belum bagus,
Ya, arah sasaran servis kita adalah daerah ini, tengah. Dari manapun kita servis, ya, kita arahkan saja ke sini. Ini paling aman daripada kita mati sendiri. Tetapi dalam proses latihan sebisa mungkin kita berlatih servis yang bagus. Karena apa? Servis itu suatu kemampuan yang tidak dipengaruhi oleh orang lain. Sehingga dari diri kita sendiri, kita berdamai dengan diri kita sendiri, kita fokus, ya, float perkenaannya pada telapak tangan, jump spin atau jump serve, kemudian arahkan posisinya paling aman ya di posisi ini 6. Ini posisi paling aman untuk melakukan servis. Nah, dari posisi itulah nanti misalkan servis baru tahap remaja atau junior diarahkan ke situ dulu. Baru nanti setelah dia levelnya naik ke arah senior atau elite atlet atau tim pemain nasional, servisnya sudah mulai menyulitkan atau bahkan membuat ace atau servis langsung poin. Itu yang diharapkan. Nah, untuk servis sendiri paling tidak dalam satu kali latihan itu selalu diberikan untuk latihan servis ini masing-masing anak ya paling tidak dia harus melakukan servis sesuai dengan karakternya dia, baik tempat arahnya atau dari posisi mana dia melakukan servis itu diberikan. Paling tidak 10 sampai 20 bola. 10 sampai 20 bola untuk latihan servis khusus satu orang. Ya, misalkan ada seseorang yang memiliki kemampuan jump serve yang bagus. Nah, dia diberikan waktu untuk latihan servis jump yang bagus. Paling tidak 10 sampai 20 kali melakukan yang efektif, yang bagus, baru nanti ganti temannya yang melakukan. Tetapi sekali lagi, yang namanya latihan itu prinsipnya adalah individual. Jadi masing-masing orang tidak sama. Itu dijelaskan kepada atlet. Kenapa si A kok dilatih jump serve? Karena dia memiliki service jump yang bagus. Kenapa kok saya float? Oh, maka dijelaskan kamu floatnya yang lebih bagus. Kenapa kok saya asal masuk? Ya karena kamu levelnya lagi pada taraf servis asal masuk. Nah, ini dikenalkan ke anak atau dijelaskan. Karena pada saat ini anak itu harus kita buat dia memiliki pemikiran-pemikiran atau pemahaman yang bagus tentang volley. Tidak hanya melulu di drill, bahkan untuk level yang senior ke atas itu sudah tidak lagi drill, tapi pendekatannya dia sudah ke game like atau seperti pertandingan permainan yang sesungguhnya. Jadi sedikit mungkin melakukan drill, tetapi banyak ke bermain yang dibentuk dalam seperti permainan sesungguhnya, bermain skor dan sebagainya. Tapi kalau level junior ke bawah itu masih menggunakan drill karena untuk mengembangkan teknik, membetulkan teknik yang mungkin masih belum pas. Oke, saya kira itu untuk drill service ini. Kemudian materi yang saya berikan terkait efektif drill dalam bola voli itu sudah saya buat bukunya, bagaimana formasi dan juga posisi pemain dan juga posisi pelatih dalam memberikan drill. Bisa Anda lihat di buku efektif drill yang sudah saya susun di sini, yang bisa Anda beli di Yuso atau lewat saya langsung juga bisa. Kemudian bisa lihat di link bawah ini nanti atau alamat website di bawah ini untuk Anda yang berminat untuk bagaimana melakukan drill yang efektif. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada Yuso Mania pada kesempatan kali ini. Kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Tetap sehat, salam olahraga dan Yuso Mania. Sukses. Dadah.